Salam Rahayu buat teman-teman ngaji pikir semuanya. Pembahasan video kali ini saya akan membongkar ada satu titik yang dimana ini dapat merubah sejarah dan merubah kehidupan kalian, dan itu ada di tubuh kita, ada di salah satu cakra, yaitu di area kepala. Karena membahas spiritual itu dari dulu sampai sekarang itu nggak ada habisnya, masih terombang-ambing sana sini terus, selalu mencari, dan yang dicari itu pasti hanya mengutamakan rasanya, karena keinginan, ingin mencari ilmu ini, ingin mencari kesaktian ini, ingin mencari, terus mencari. Nah, untuk spiritual sendiri, spiritual itu kan dalam dan luar, yaitu rohani dan jasmaninya itu harus selaras, harus menyambung satu. Jadi yang kita utamakan tuh ya nggak cuma rasa, nggak cuma dari dalamnya saja. Jadi buat teman-teman semua yang masih mencari sana sini, ayo kita berhenti dulu, kita merenung, kita mengkaji diri. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dalam hidup? Kita ini hidup untuk apa? Dihidupkan untuk apa? Nah, dari sini perjalanan spiritual kita akan kelihatan nanti. Ada nggak perubahan di jalan kita yang spiritual ini? Nggak hanya muter aja, dibingungkan oleh keilmuan ini, dibingungkan oleh kesaktian ini. Bisa satu ilmu ini pengen lagi yang sana, belum lagi pengen lagi ke sana. Kan menuruti rasa ini, membesar-besarkan rasanya. Nah, di video saya ini, saya akan menjelaskan dan memberitahu bagian titik mana di area tubuh kita itu yang sangat fungsinya luar biasa. Karena kalau nggak ada satu titik ini, ya kita nggak bisa hidup juga. Nah, itu letaknya di area kepala. Untuk bagian area yang lainnya, cakra-cakra lainnya, itu hanya mendorong energi untuk naik ke atas, tetap di atas puncaknya nanti, karena mahkota itu letaknya juga di atas. Kejayaan, kesuksesan, kemakmuran itu ketika kita naik, derajat kita naik di atas. Nah, satu titik ini letaknya di sini, yaitu cakra ajna. Siapapun yang cakra ajnanya ini sudah aktif ataupun bangkit, ini pasti dia memiliki pemahaman yang luar biasa. Dia tuh mau mikir itu, mau menggunakan pola pikirnya yang cerdas, yang positif, tidak hanya mengutamakan rasanya. Orang yang selalu menggunakan rasanya itu ya pasti akan merasa paling benar. Apapun tindakannya, itu pasti dia merasa yang paling benar. Orang lain itu salah, dia yang paling benar. Itu yang membesar-besarkan rasa. Tetapi orang yang menggunakan akal pikirannya dan mampu menggunakan pola pikir yang selalu positif, dia melihat dan menilai itu menggunakan pikiran. Disaring dulu, difilter dulu.
Kalau nggak baik ya bagaimana caranya menghargai. Itu sudah ada nanti. Pemahaman-pemahaman itu ada sendiri nanti. Karena mau menggunakan pola pikir. Sama ini, seperti cara membuka mata batin. Mata batin, mata ketiga, indera keenam. Itu kan letaknya di area kepala. Karena ya ini, petunjuk arahnya ini. Kita punya batin yang kuat, tapi mata batin kita tertutup. Ini sama aja. Kalian bisa berjalan tapi tidak bisa melihat. Karena hanya menggunakan rasa. Oh, rasanya saya berjalan sudah benar. Ngerumangsani itu, kalau orang bilang tuh. Tapi ketika kita mampu benar-benar mengolah menggunakan pikiran ini, daya tangkap kita ini kita manfaatkan, itu tidak mudah untuk menilai orang, kamu buruk, kamu tidak baik. Karena apapun yang sudah diciptakan Tuhan, itu pasti akan bermanfaat. Dan itu semua baik. Kalau nggak baik, nggak diciptakan, Mas. Jadi perlu dipahami, semua makhluk hidup di dunia ini kan ada yang menciptakan. Dan kalau tidak baik, ya nggak bakalan diciptakan. Ya karena ini, pola pikir ini tadi. Ketika kita mampu memandang, menilai dengan pikiran kita yang positif, yang jernih, ini kita bisa. Oh, ini juga baik. Karena ada yang menciptakan, ada yang menghidupkan. Kalau nggak baik, nggak ada manfaatnya, nggak bakalan hidup kan. Nah inilah perlunya kita saling menghargai sesama makhluk hidup. Kalau nggak ingin sakit hati, nggak pengen rasanya itu kok yang negatif, ya kita menggunakan ini tadi, pola pikir tadi, menghargai sesama makhluk, bukan hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk juga. Orang mereka juga ada yang menciptakan, ada yang menghidupkan. Dan inilah pola pikir ini yang mampu membuat sejarah kita nantinya. Kita membuat sejarah, membuat perjalanan. Ya ini kalau baik semua terus kan, nanti efeknya, dampaknya itu kan ke anak cucu juga. Oh, dulu mbahmu itu orang ini, orang baik. Mbahmu dulu seorang spiritual yang mampu memberi wawasan buat orang lain, buat orang banyak. Sangat bermanfaat, tutur katanya, perilakunya. Dan ini timbulnya, nggak cuma dari rasa. Tapi kalau cuma rasa, mbahmu dulu tukang rasani orang, ngerumangsani gitu. Tetap saja kan baik untuk dia sendiri, bukan buat orang lain. Jadi buat teman-teman semua, cakra ajna kita mari kita bangkitkan, pola pikir positif kita gunakan. Pokoknya terus gunakan pola pikir yang positif, pola pikir yang jernih, dan ini harus jernih. Jangan kita memasukkan negatif ke area kepala ini. Nah, nanti timbulnya kerasa kalau sampai negatif. Karena rasa itu buah dari pikiran. Kita memikirkan apa, nanti kan kita merasa. Jadi kalau kita menciptakan pikiran yang positif, maka ya rasa kita kan positif. Dan kita pasti akan tenang. Tidak merasa iri, tidak merasa tersaingi, tidak merasa ini itu. Karena ini, kita menggunakan ini tadi, pola pikir, pemahaman. Buat teman-teman semuanya, ayo bangkit, gunakan pemahaman yang jernih, pemahaman yang luar biasa yang telah diciptakan Tuhan ini. Kita manfaatkan benar-benar. Rasa itu setelah memikirkan, itu akan timbul sendiri. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Tetap dukung channel saya Ngaji Pikir. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.